Oke, untuk siswa grade 8, kali ini kita akan membahas tentang materi atau soal yang sudah Mister berikan kepada kalian. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu dari mean sampai ke terakhirnya itu jangkauan interkuartil. Di sini adalah data tunggal. Jadi datanya itu dia dikasih sebaran data 8, 3, 7, 5, sampai 7 lagi. Ini tidak dalam bentuk tabel. Jadi data nanti akan dibagi jadi dua. Ada yang data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, untuk ini kalian bisa lihat sendiri di pembahasan di YouTube Mister. Di situ sudah ada pembahasan dari A sampai dengan G. Nah, yang Mister akan ajarkan ke kalian setelah kalian menyaksikan bagaimana cara menjawab yang ini, yang Mister lanjutkan ke sini. Jadi setelah belajar datanya tunggal, maka akan dilanjutkan kembali dengan statistika data kelompok. Nah, ini adalah salah satu contoh data kelompok. Jadi dia disajikan dalam bentuk tabel. Ada nilai, ada frekuensi. Nah, nilai ini di soal ini Mister bacakan. Tabel di atas adalah hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Jadi di sini sebenarnya hampir sama dengan data tunggal, cuma penyajiannya ini di dalam bentuk tabel. Maksudnya di sini frekuensi ada 3 orang yang mendapatkan nilai 70. Ada 4 orang dapatkan nilai 75 dan seterusnya sampai sini ada 3 orang yang mendapatkan nilai 95. Nah, untuk pertanyaannya itu masih sama. Mister masih tanyakan meannya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, sampai ke terakhir jangkauan interkuartilnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang A. Yang A itu yang ditanyakan adalah mean. Ini Mister perbesar lagi. Yang ditanya itu adalah meannya berapa atau rata-ratanya berapa. Jadi kalau kita lihat kembali ke dalam tabel, ini tabelnya. Nah, di sini ada 3 orang yang mendapatkan nilai 70. Jadi kita kali nilai dengan frekuensinya sampai habis, sampai di 95 dikali 3. Jadi diurutkan satu persatu. 70 kali 3, 75 kali 4, 80 kali 7, sampai yang terakhir adalah 95 dikali 3. Ini 95 dikali 3. Setelah itu kita hitung kita total berapa itu. 210 tambah 300 sampai terakhir tambah 285, hasilnya adalah 2315 dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi frekuensinya berapa? 3 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3, hasilnya adalah 28. Nah, kalau sudah dapat, ingat mean jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlahnya ini dibagi dengan 28, hasilnya adalah 82,6. Ini untuk mean. Nah, kemudian median. Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Jadi kalau kita membahas nilai tengah, kita hitung total frekuensinya. Jadi ini ada median sama dengan sigma frekuensi per 2. Jadi kita totalkan terlebih dahulu. Jadi ini 3 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3, hasilnya 28. Nah, jadi menjawabnya itu berbeda sedikit. Jadi kalian harus hitung dulu frekuensinya dan menentukan ini frekuensinya ganjil atau genap. Nah, kebetulan di soal ini
frekuensinya 28. 28 ini genap. Jadi kalau genap tinggal kita bagikan 2. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Nah, di sini kenapa Mister tulis U? U ini artinya apa? Bukannya 28 bagi 2 itu jawabannya 14. U di sini menandakan urutan. Urutan ke-14 adalah nilai tengah atau median dari data ini. Jadi 28 bagi 2 hasilnya 14. Jadi urutan 14 itu adalah posisi tengahnya. Ingat, berbeda dengan soal yang awalnya tadi. Kalau ini, soal ini kita tinggal urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari posisi di tengahnya berapa. Ini mudah, jadi cukup dilihat saja bisa. Tapi berbeda halnya dengan tabel. Jadi kalau tabel kayak gini kita nggak bisa langsung menentukan di mana nilai tengahnya. Bukan berarti nilai tengah itu yang ada diletaknya di tengah sini, di tengah tabel ini, bukan. Jadi ada caranya. Caranya seperti ini tadi yang Mister jelaskan. Jadi 28 bagi 2 14, urutan yang ke-14 adalah nilai tengahnya. Nah, gimana cara kita mencari nilai tengahnya? Jadi kita tambahkan frekuensinya satu persatu di sini. Dari 3 sampai 3 lagi kita jumlahkan, kita cari urutan 14 itu di posisi kolom tabel yang mana. Di sini 3 tambah 4. 3 tambah 4 7. 7 tambah 7 hasilnya 14. Nih, jadi Mister udah tulisan 3 tambah 4 tambah 7 hasilnya 14. Artinya urutan ke-14 ada di kolom yang ini, yang bawahnya frekuensinya 7. Yang frekuensinya 7 nilainya adalah 80. Jadi mediannya adalah 80 ya. Jadi perlu diingat, kebanyakan orang-orang salah. Dia jawab 28 bagi 2 hasilnya 14. Jadi itu jawabannya, bukan. Jadi 14 itu adalah letak urutan nilai tengahnya. Nah, jadi ini jawabannya, mediannya adalah 80. Kemudian kita kembali lagi yang ke C. C-nya modus. Modus, nilai yang sering muncul. Ini yang paling mudah kalau dalam mengerjakan bentuknya data berkelompok. Jadi tinggal kita lihat aja frekuensinya. Yang paling besar yang mana? 3, 4, 7, 6, 5, 3. Berarti yang paling besar adalah 7. Ada 7 orang yang mendapatkan nilai 80. Berarti modusnya 80. Itu. Lanjut. Kita ke kuartil. Jadi kuartil ini sebenarnya berhubungan. Dari Q1, ini Q2. Kemudian ini Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kalau kita mengerjakan di tabel, ada rumusnya. Jadi seperti yang Mister bilang tadi, kuartil juga memerlukan frekuensi. Jadi ini frekuensinya dijumlah. Dijumlah, frekuensinya 28, kita tahu. Nah, untuk Q1, rumusnya adalah total frekuensi dikalikan 1/4. Ini sudah ketentuannya. Nah, kalau yang Q2 berarti total frekuensi dikalikan dengan 1/2. Kalau yang Q3 total frekuensi dikalikan dengan 3/4. Yang Mister bilang tadi, frekuensi yang punya di dalam soal ini adalah 28. 28 itu nilainya genap. Jadi 28 tinggal dikalikan 1/4, 28 dikalikan setengah, 28 dikalikan 3/4. Jadi kita dapat, oh Q1-nya 7. 28 bagi 4 hasilnya 7. Kemudian 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 28 dibagi 4 kemudian dikalikan 3 hasilnya adalah 21. Ini semua adalah urutannya. Jadi sekali lagi harus kalian ingat, ini adalah urutannya. Q1 urutannya di ke-7, Q2 urutannya di 14, Q3 urutannya di 21. Jadi sama kayak tadi, kita cari dulu urutan ke-7 itu berapa.
Nah, urutan ketujuhnya ini berapa? Berarti kita tambahin satu-satu frekuensinya sampai kita dapatkan kolom sesuai dengan permintaannya. Ini U7, berarti kita cari 3 tambah 4, 3 tambah 4 7. 7 nilainya adalah ini 75. Jadi di urutan ke-7 nilainya adalah 75. Kemudian yang ini 14. Jadi 3 tambah 4 tambah 7, hasilnya adalah 14. Jadi 3 tambah 4 7, 7 tambah 7 14. Jadi di urutan ke-14 hasilnya adalah 80, nilainya adalah 80. Di sini makanya 80 jawabannya. Ini tadi 21. Jadi kita jumlah nih. 3 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 5. Nah, di sini adalah urutan ke-21-nya. Urutan ke-21-nya nilainya adalah 90. Jadi ini cara untuk mengerjakan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data berkelompok atau data kelompok. Nah, yang perlu kalian ingat, kalian harus perhatikan dulu frekuensi tadi yang Mister bilang. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau frekuensinya ini ganjil? Misalnya nih ditotalin nih hasilnya misalnya di sini 4 ditotalin jadi 29. Jadi kalau 29 berarti yang di sininya itu jadi 29, nanti harus plus 1. Jadi 29 plus 1. Jadi harus ditambah 1. Semuanya harus ditambah 1. Ya, jadi Mister ulangin lagi. Kalau datanya ganjil, jadi frekuensinya ganjil, harus ditambahkan 1. 1 baru kemudian ini dikali 1/4, dikali 1/2 untuk Q2 nya, dikalikan 3/4 untuk Q3 nya. Ini hasilnya. Cara mencarinya kalian bisa pelajarin lagi di internet, itu banyak sekali beredar. Kemudian yang terakhir, jangkauan interkuartil. Jadi kalau kita sudah ketahui Q3 nya berapa, Q1 nya berapa, kita akan mengetahui jangkauan interkuartilnya berapa. Seperti itu. Jadi Q3 nya nilainya 90. Kemudian Q1 nya nilainya 75. Nah, 90 dikurangin 75 berapa? Hasilnya adalah 15. Itu untuk jangkauan interkuartil. Q3 dikurangin Q1. Oke? Sekian pembahasan dari Mister tentang statistika data kelompok. Kalian silahkan pelajaran ini lebih teliti lagi, lebih cermat lagi. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Kemudian jangan keluar rumah, belajar yang rajin di rumah. Sekian dari Mister, terima kasih.